Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali sama saya Far Ramadan. Sekarang lagi di daerah mana nih? Daerah Cimahpar, Desa Cimahpar, Kampung Bojong, Kecamatan Bogor Utara. Oh. Jadi saya sama Febri. Pak Polisi. Jadi ini temen saya pas SMA dulu, tapi karena saya pindah SMA, abis itu pas kontak ya, berarti itu berapa tahun ya? Hampir 3 tahun lah. Lebih Sampai lulus, tiba-tiba lulus aja kuliah. 5 tahunan, lebih 5 tahunan lah mungkin ya. Lebih mungkin 5 tahunan. Terus nggak sengaja, gimana cara ketemunya? Cara ketemunya, jadi sahabat satu ini nongol di YouTube. Kebetulan saya searching ketemu, wah ini kayaknya sahabat saya lama nih, harus langsung buru-buru dikontak meskipun udah tengah malam. Iya, waktu itu tiba-tiba ada yang nelpon, kok ini orang nelpon jam 10 lebih kan. Taunya Febri ini teman saya, udah lama banget nggak ketemu, makanya dia sampai beraninya nelpon ya malam-malam. Nah ini ternyata dia miara juga, udah punya ternak nih. Ada berapa ekor? Ya kurang lebih 20 lah. 20-an ekor lah ya. Jadi apa aja nih, coba dijelasin. Nah, ya di sini apa? Apa? Ada 2 kandang breeding sama fattening. Yang breeding isinya garut, yang fattening isinya sayur atau parahyangan, atau kadang disebut kacang kalau di sini. Awalnya sih cuman dari sama kumpul-kumpul bareng, ketemu bareng di kantor. Ibaratnya sharing income aja, bareng-bareng, modal bareng, beli ke Garut bareng. Ya, ke Garut bareng ya? Ke Garut bareng sama Rashid. Berarti Kita makanya namain ininya WeFarm. Oh, WeFarm. Ya, WeFarm. Jadi kita bareng-bareng. Sebenarnya belum nentuin siapa, tapi yang penting udah ketemu bareng. Ya udahlah, namain aja dulu. Berarti dari Bogor sengaja ke Garut buat belanja doang ya? Gitu. Berarti nyari ilmu bareng-bareng lah dari nol gitu. Ditipu, yang penting ilmunya dapat dulu. Oh, pernah ketipu tuh? Oh iyalah, pasti. Naik turunnya tuh pasti orang harus tipu dulu. Itulah ilmunya, harus dicari. Nah, udah berapa bulan berarti ini? WeFarm ini berdiri dari 12 Juni 2020, berarti udah hampir 6 bulan lah. Berarti baru 6 bulan ya, tapi udah lumayan lah ya. Karena kita lebih cenderung ke bibit betina yang udah hamil, jadi lebih cepat untuk lahiran. Oh, jadi ini juga biarpun cuma 6 bulan tapi udah anaknya udah anakan. Jadi ya kan prosesnya 5 bulan untuk di kandungan, jadi nggak nyampe setahun, kita baru 6 bulan kita udah punya produksi yang alhamdulillah ya, nutupin buat hasil, nutupin si mamangnya atau anak pakan, buat ke kitanya juga uang bensin. Yang penting kita nyari ilmunya dulu sih, yang penting. Kalau ekonomi yang ngikutin lah. Berarti sistemnya di sini paruan ya? Paruan sama si mamangnya, anak pakannya. Anak kandang. Anak kandang. Berarti ini di sini sistemnya paruan, dan tadi ada breeding sama fattening ya kalau yang di atas. Oke, habis ini kita keliling kandang ya. Oke. Nah, ininya ada berapa ekor nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 lah, 10 sampai 11 sama anak-anak kecilnya. Berarti udah 11 ya. Tapi ini ada betina juga ya? Ya, campur betinanya, ya edisi parahyangan aja. Berarti ini untuk persiapan kurban 2021. Pada beli di mana ini, Pep? Rata-rata sih di daerah sekitar juga. Kita langsung di peternaknya, langsung nggak ke pasar, karena kita lebih cenderung nyari ilmunya lagi, sharing, berbagi ilmu sama senior-senior peternak lain. Berarti tipsnya kalau mau beli bakalan atau domba mendingan langsung ke petaninya langsung. Jadi kita minimal ya ilmunya dapet, harganya mungkin lebih, kalau bersaing lah. Kalau harga ya di pasar juga kadang-kadang banting harga, cuman kan lebih cenderung kita lihat konstruksinya, ya silaturahmi lah. Terus kita juga bisa lihat asal usulnya gitu ya, di kandangnya gimana, nggak cuma lihat pas di pasar ya. Siap nih, mantap nih, kita belajar juga di sini nih. Amin. Sama mudah-mudahan sukses juga lah sahabat SMA saya nih, Farli. Lanjut terus, semangat terus. Ya. Kalau ini punya si Mamang ya, atau bareng-bareng juga kita semuanya. Ada betina juga ya. Ya, ini lebih cenderung ke kandang fattening yang si mamangnya, dombanya udah mau lahiran, jadi space kandangnya lebih gede. Buat apa, proses menyusui si anaknya nggak begitu mepet lah, kasihan kalau mau anakan gitu. Oh, berarti ini kandang laktasi ya? Ya, laktasinya, ibaratnya kandang laktasinya.
Biar jadi kalau si betinanya kalau menyusui rezekinya bagus 2 sampai 3 anaknya ya nggak begitu dempet-dempetan. Sempit ya. Berarti ini lagi bikin kandang baru juga ya. Iya, belum jadi ya ala kadarnya aja lah, ngikutin rezeki yang dikasih. Mantap. Kalinya ada rezeki ya tabung-tabung aja. Nggak usah maksa harus kandang mewah, yang penting Iya. kan menghasilkan dulu, yang Iya. penting ternaknya nyaman gitu. Nyaman gitu, ada dulu. Gitu. Ya kalau ada yang lebih baik kenapa nggak kita kasih yang lebih baik lagi buat dombanya. Mantap. Berarti yang penting ada dulu lah kandangnya gitu. Tuh. Siap, yuk kita lihat lagi ke bawah. Ini breedingan campur fattening juga edisi yang parahyangannya yang kacangnya. Di sini alhamdulillah ada kurang lebih betinanya ada. Itu udah ada anaknya ya. Udah ada anaknya yang 2, yang 1. Ya balikin lagi ke rezeki sama ikhtiar kita aja sih. Mantap. Yang penting usaha dulu, ilmunya dapat dulu, masalah ekonominya udah ada garis Tuhan lah yang ngasih rezekinya seberapa banyak Jadi kita. nggak usah takut sama rezekinya ya. Iya, karena ibaratnya ini mah investasi aja, jangka panjang. Siapa yang berani untuk, yang penting coba dulu, gali ilmunya dulu, ekonominya nyusul di belakangnya. Pasti sih itu. Jadi belajar ilmunya dulu sama nyoba dulu ya. Iya. Nggak usah takut-takut lah. Iya, karena kalau domba ini siapa yang berani cobain, tekunin ilmunya, nggak mungkin mengkhianati lah. Proses kan nggak mungkin, hasilnya nggak akan bohong. Pasti kalau kita tekunin, rajin, yakin insya Allah ngikutin ekonominya. Mantap lah. Insya Allah. Berarti ini anaknya udah berapa nih? 1, 2, 3. Nah, itu 4. 4, anaknya 4, ibunya 1, 2, 3, 4, ibunya 5, Oh. bapaknya 1. Oh ini jantannya. Pejantannya pemacaknya ini. Pemacaknya itu ya. Oh ini pemacaknya tuh. Berarti udah cepet ya dalam 6 bulan, tapi ini udah pada punya anakan banyak karena pada belinya tadi Udah dia hamil. udah bunting ya. Bunting. Jadinya nyampe sini. Dan selain itu juga kalau bunting tadi tipsnya milih betina bunting kenapa? Karena udah yakin fix dibuktikan dia hamil dengan ciri-ciri kebuntingan yang ada, nggak perlu ibaratnya ukur waktu 5 bulan 153 hari wajib nih lahiran, kecuali ada keguguran, ada kesalahan dalam dijagain sama kitanya, pasti ada buktinya kalau kenapa-napa. Tapi kan alhamdulillah kalau proses pembeliannya emang dijamin Pak ini hamil, ya berarti kan nggak usah lama-lama, 153 hari waktu yang singkat, nggak usah dihitung-hitung, pasti turun cair anak-anaknya, sumber-sumbernya tinggal kita pandai-pandai buat anaknya ini biar kita urus, kita jaga biar jadi bibit-bibit yang bagus. Iya. Sama tipsnya satu lagi, hindarin, jauhin, jangan sampai ada perkawinan Saudara keluarga, ya saudara itu jangan. Ya itu karena bisa mengganggu juga ya, nanti anakannya malah jadi jelek ya. Iya, malah jelek banget, jangan. Jadi dihindarin. Cara tahu batasannya sampai mana? Sama kayak mahrumnya manusia. Nah, betul. Nah, kalau kemarin belajar gitu. Iya. Makanya penting administratifnya ditulis, oh ini anak anak Pendataannya ya. Iya, pendataannya. Wajib itu. Pertama kita tahu kawinnya kapan, usianya. Kalau lucu-lucunya dikasih nama, kasih nama. Jadi anak ini dari bapak ibu siapa, usianya berapa, beratnya berapa, ciri-cirinya apa, bobotnya dari berapa, sebulannya naik berapa, nanti kalau mau dijual lakunya berapa. Itu profit yang kita dapat kita sharing lagi ke si anak kandangnya gitu. Makanya patuh administratif itu wajib, bukan hanya peraturan dari negaranya, emang buat Mantap, kita kayak gini juga bagus. Jadi penting banget ya soal namanya recording atau pencatatan biar kita tahu, oh ini tuh ada progresnya nih, dia pertambahan bobotnya sekian, terus dia tuh anaknya siapa, terus oh ternyata anaknya ini tuh lebih bagus daripada anaknya ini, dan biar juga tadi salah satunya menghindari perkawinan sedarah ya. Iya, monitoring lah, lebih pentingnya Monitoring juga ya tadi ya soal progres, misalkan pertambahan bobot badan gitu kan. Apalagi kan kalau mainnya di fattening ya. Fattening wajib itu, karena resikonya lebih, ibaratnya kalau kita mau jual calon, jajalon atau pemacak yang bagus ketahuan. Jadi kalau ditanya ini ibaratnya kalau kendaraan speknya apa, ketahuan bapaknya ini, ibunya ini. Nah, ya tuh ya berarti jelas tuh kalau misalkan mau jual ke orang juga enak kan, jelas oh ini bapaknya, ini induknya gitu.
Karena mungkin itu belum banyak dilakukan sama peternak petani Iya, karena tradisional asa-asa ya. aja. Karena kan Iya. ada yang bilang, aduh ini tiba-tiba anaknya kok cacat, amit-amit. Ternyata ditelusuri, ya emang ini ibunya, ini kakaknya sendiri. Nah itulah Nah, itu ketahuan. ya. Gitu. Makanya ya penting lah administratif gitu. Bukan hanya ekonominya aja. Kita kan kerja nyari ilmu, bukan ekonominya doang. Kita harus pastiin juga kesejahteraan dombanya. Iya, iya. Karena kan meskipun yang paling repot itu ngurus binatang yang nggak bisa berbicara komunikasi langsung sama kita. Kalau ngurus orang dia Enak kalau lapar, dia ngomong ya. ngomong enak. Kalau domba kan cuma ngomong embe-embe dong. Sedangkan Nggak ngerti. konotasinya dia mau minta makan apa minta minum, dia mau sakit perut apa mau pipis, kan bingung. Jadi makanya kita harus benar-benar saling pengertian sama anak kandangnya. Kalau kita punya dokter khusus di kita ya lebih bagus. Jadi kalau ada apa-apa langsung sharing. Kalau Oh, kita tipsnya juga punya kenalan dokter hewan nah, ya. dokter hewan itu lebih emang ibaratnya praktisi atau siapa yang di bagiannya pakarnya itu lebih membantu sih. Ya ibaratnya ngeluarin budget sedikit lebih banyak tapi lebih safety itu sih. Karena waktu itu sempat juga ada yang sakit ya di sini ya. Iya, hampir kejang-kejang mau mati karena ya kekurangan asupan, mungkin lagi hamil, ternyata calon anakannya 2 di USG kelihatan. Aduh, ini kok tiba-tiba anak kandang telepon, "Pak, ini anaknya betinanya udah kejang-kejang." Wah, siapa yang nggak khawatir, kita lagi dinas tiba-tiba dipanggil, langsung telepon minta tolong. "Pak dokter, tolong main dulu ke kandang," ya kan. Ternyata penyebabnya Ya kekurangan gizi, keracunan juga, Oh, keracunan gitu. juga. Karena mungkin ibaratnya ya dengan ala kadar kandang seperti ini ya kita harus memaksimalkannya perawatannya, pemeliharaan si domba itu. Apalagi betina lagi hamil kan ibaratnya kalau manusia pun kalau lagi hamil kan sensitif gitu. Makanya kita juga harus ya layaknya manusia karena sama-sama makhluk hidup toh. Iya, iya. Mantap nih. Mau langsung Ya, cek semua ke dari- kandang Yuk, yang lihat Garut. kandang breeding nih. Kalau yang breedingnya nih hampir semua Garut ya. Ya hampir semua, cuman kadang-kadang ada yang di tengahnya ada yang juga sih khusus yang buat hamil aja. Nah, ini pejantan Garut langsung beli di Garut ya. Nah, sumber Garut ini namanya udah kasih nama kali ini. Siapa? Ini namanya Lupa lupa deh. Wah, ini udah dikasih nama. Ini kelas Ini kelas C utama mau ke B. Mau ke B ya. Bobot sekitar 63 mau 65. Ini yang betina perahyangannya udah ada anaknya 1. Ini yang ibu calon ibu nih udah ngandung semua. Nah ini betinanya Nah, ini betina Garut ya. ya kelas B-an lah. Masuk kelas B. Ini ada 9, 8 yang asli Garutnya, yang 1 parahyangan karena nggak cukup kandangnya dijajal-jajalin dulu nih. Aduh, kasihan juga sebenarnya. Oh, iya. Nah, itu juga mau bikin kandang baru ya. Ya, mudah-mudahan ada rezekinya kita puterin lagi buat investasi di depannya aja. Biar manjang lah bareng-bareng, rezekinya nambah lagi. Dan penting ikhtiar, doa, usaha, niat, sama ulet pun. Nah, itu kuncinya. Jangan kalau masalah ekonomi ngikutin lah, semua ada rezekinya, nggak cuma di domba doang. Yang penting kita dapat ilmu itu. Siap. Itu tadi ya, berkali-kali diulang soal ekonomi, insya Allah menyusul kalau kitanya udah ikhtiar dan dapat ilmunya juga ya. Karena kan ibaratnya usaha itu nggak akan pernah nipu akhirnya kan, si akhirnya pasti ketahuan. Jadi kalau ada yang kurang ya berarti kita harus lebih tekun apa yang kurangnya gitu. Ini ada ini udah ada handuknya sedikit nih, kelas B utama. Ini B sedang, ini C utama, semua rata-rata C utama sih. Iya. Kapan nih Pak Farli mau nyusul? Pak Farli kita bareng-bareng breeding fattening domba nih. Iya ya, ditunggu dulu ya. Ya udah, mungkin segitu aja. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Mohon doanya biar bisa lancar terus ke depannya dan istiqomah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.